Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin kita. Sebelumnya saya minta maaf karena minggu kemarin saya tidak bisa hadir karena kebetulan saya ada di luar kota. Tapi insyaallah alhamdulillah dengan izin Allah malam ini kita bisa bersama kembali. Dan insyaallah malam ini kita akan mulai membaca kitab. Tadi ada informasi dari pihak DKM, dari pihak Quran Learning Center ya, KLC, bahwa untuk buku malam ini buat jamaah belum sempat disiapkan karena memang jilitannya besar. Jadi insyaallah semoga kita doakan mungkin minggu depan sudah ada insyaallah. Dan saya juga tidak tahu apakah nanti yang diberikan versi bahasa Arab atau versi bahasa Indonesia. Tapi kalaupun dikasih atau diberikan versi bahasa Indonesia, untuk penjelasannya nanti bisa sama-sama kita ikuti ketika kita membaca kitab Arabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya dalam pertemuan pertama saya pernah menyebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini terbagi dari 4 bagian. Pertama bagian ibadat, ada 10 bab di dalamnya. Kemudian bagian tentang adat, kebiasaan-kebiasaan kita kehidupan bermasyarakat sehari-hari, seperti adab makan, adab menikah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tentang masalah hal-hal yang merusak. Kemudian terakhir bagian yang keempat itu hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Jadi ini 4 bagian. Nah, dalam bagian yang pertama, yaitu pada bagian al-ibadah, bagian ibadat, itu juga ada 10 bab. Dari semua bab itu memang ada 10 bab, jadi sehingga totalnya semuanya 40. Nah, pada bagian pertama itu pembahasan pertama dimulai dengan masalah ilmu. Nah, sekarang bertanya, kenapa Imam Al-Ghazali membahas keilmuan dulu? Biasanya kalau misalkan kita bicara tentang bab ibadah itu kan biasanya taharah, bersuci. Beliau tidak mengisyaratkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini kitab fikih, meskipun di dalamnya banyak unsur fikih. Seperti itu kita pahami. Dan kita tahu bahwa belajar fikih, mengetahui hukum, mengetahui adab, tasawuf, kemudian mengetahui akidah, yang semuanya ada di dalam kitab ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali melalui ilmu. Sebagaimana sholat tidak mungkin dilakukan kecuali melalui wudu, taharah tadi. Maka itu sebabnya kenapa yang dibuka pertama itu adalah bab tentang ilmu. Bab tentang ilmu ini total semuanya ada 7 bab, mulai dari penjelasan tentang fadilah ilmu, fadilah kelebihan orang yang belajar ilmu, kelebihan orang yang mengajarkan ilmu, kemudian hal-hal adab-adab dalam menuntut ilmu, kemudian juga perbedaan antara ilmu syariah dengan ilmu ghair syariah. Bahkan beliau nanti memberi gambaran apakah kita belajar seperti ilmu kedokteran dan sejenisnya itu hukumnya haram atau bagaimana. Itu semuanya digambarkan dengan sangat jelas oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu insyaallah. Nah, tanpa memperpanjangkan lagi mukaddimah, saya akan langsung membacakan kitab yang pertama dari bagian pertama dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Kitabul Ilmi, kitab terkait dengan ilmu. Fihi sab'atu abwabin, di dalamnya ada 7 bab. Kenapa disebut kitab, disebut bab? Supaya mudah nanti jamaah, siapa tahu nanti punya terjemahan di rumah jadi mengerti.
di dalam penulisan kitab Arab, cara penyusunan kitab Arab itu nggak seperti kita. Kalau kita sekarang kan menyusun kitab itu judul utama, kemudian ada satu, ada A, ya, kemudian ada mungkin tanda strip, footnote yang kita bikin untuk bagian-bagian yang kita pisahkan antara satu bagian buku dengan bagian buku yang lainnya. Ulama-ulama dulu bukan begitu cara menulis buku kitab. Jadi kalau menulis suatu kitab, tema yang besar itu disebut dengan kitab. Tema besarnya disebut dengan kitab, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia judul besarnya. Subjudulnya yang di bawah itu disebut dengan bab. Di bawah bab itu ada fasal. Jadi kalau misalkan kita nanti belajar, mungkin siapa tahu di sini ada ngaji fikih, belajar kitab Matanul Ghayah wa Taqribnya Abu Syuja, nanti disebut faslun, satu fasal. Nah, fasal itu mesti harus di bawah bab. Kitab itu menunjukkan tema yang sangat besar. Jadi kalau kita bahas di sini kitabul ilmi, berarti ilmu itu kitab, karena itu tema utama. Di bawahnya ada bab, karena kita tahu ilmu itu ada pembagian penjelasannya, ada pembagian ilmu, ada definisi ilmu, ada istimewaan ilmu, itu bab-bab. Misalkan kita ambil satu bab tentang pembagian ilmu, nanti ada fasal ilmu akhirat, fasal ilmu dunia, jadi di bawahnya lagi. Jadi kalau kita belajar atau membaca terjemahan dari kitab-kitab Arab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan memahami fondasi ini, maka kemudian kita paham ketika disebutkan kitab ilmu, apa itu kitab? Bab di bawahnya misalkan bab tentang pembagian ilmu, kita jadi tahu apa itu bab, apa yang dimaksud dengan bab, karena dalam bahasa Arab bab itu arti lainnya adalah pintu. Nah, supaya kita tidak salah memahami. Nah, dalam kitab ilmu ini ada 7 permasalahan, dan kita akan membacakan permasalahan yang pertama insyaallah malam ini. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Ghazali, al-babul awwal, bab yang pertama. Seperti saya jelaskan tadi, bab di bawah kitab. Fi fadlil ilmi, tentang keutamaan ilmu, wa ta'limi, dan mengajarkan ilmu, wa ta'allumi, dan belajar ilmu, wa syawahiduhu minan naqli wal aqli, serta dalil-dalil pendukungnya baik dari nakal maupun akal. Apa yang dimaksud dengan nakal dan akal dalam ilmu agama? Kalau Bapak Ibu belajar ilmu akidah atau ilmu usul fikih, nanti ketemu dengan kalimat dalilun naqli, dalil akli. Dalil naqli, dalil akli. Naqli itu dari asal kata naqala yang qulu, yang artinya memindahkan. Jadi kalau disebut dalil naqli, itu menunjukkan dalil yang dipindahkan dari sisi Allah ke atas permukaan bumi ini. Dalam hal inilah kenapa para ulama ketika menyebut dalil naqli itu merujuk kepada wahyu, karena perpindahan wahyu itu dari sisi Allah ke dunia ini, yaitu baik yang lafaz atau maknanya dua-duanya berasal dari Allah, yaitu Al-Quran, ataupun lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, yaitu hadis Nabi. Dua-duanya disebut dengan wahyu. Ini disebut dalil naqli. Yang kedua dalil akli, dalil akal. Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran memuji akal. Bahkan orang yang tidak menggunakan akal sering sekali dicela oleh Allah dalam Al-Quran, seperti kalimat afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kalimat berpikir, ta'qilun, itu dari kata akal. Aqala ya'qilu, ta'qilu. Dari apa dalam bahasa yang lain? Apakah kalian tidak punya akal? Artinya akal mempunyai fondasi, tempat yang istimewa di dalam syariat Islam. Makanya salah satu syarat wajib salat, puasa, zakat, haji muslim. Itu syarat wajib. Artinya tidak diwajibkan kepada non muslim. Maka dari sini kita tahu bahwa karena posisi akal yang istimewa, akal bisa digunakan untuk memahami, mencari hikmah dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kita bisa memberdayakan akal untuk mencari hikmah
yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah maksudkan di dalam hadisnya, maka bagian inilah yang oleh ulama disebut dengan dalil akli, dalil akal. Jangan dipahami bahwa dalil akal itu berdiri sendiri seakan-akan menafikan Al-Quran dan hadis. Dalil akal itu tidak boleh keluar dari ruang lingkup pemahaman ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh. Dia tidak boleh berjalan sendiri. Dia tidak boleh tidak ada payung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau dia lepas dari Al-Quran dan hadis Nabi, tidak lagi disebut dengan dalil akli. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Itulah yang membedakan hawa nafsu dengan dalil akli. Dalil akli dipayungi oleh Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil yang di luar yang tidak berhubungan dengan Al-Quran dan hadis disebut dengan hawa nafsu. Nah, ketika Imam Al-Ghazali mengatakan tentang kelebihan ilmu, belajar ilmu dan dalil-dalil pendukungnya dari Al-Quran, dari dalil nakli dan akli, dimaksudkan adalah bahwa beliau akan menjelaskan bab ini bukan hanya berdasarkan apa yang beliau pahami saja, tapi beliau akan berikan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari perkataannya para ulama. Bahkan beliau akan menjelaskannya secara indah sehingga akal kita yang sudah Allah berikan itu bisa sepaham dengan maksud Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu maksudnya Imam Al-Ghazali. Nah, pada bab pertama ini maka ada tiga hal yang dibahas: fadilah ilmu, fadilah mengajarkan ilmu, dan fadilah menuntut ilmu. Kita mulai pada bagian yang pertama, fadilatul ilmi, kelebihan atau fadilah ilmu. Bagaimana agama melihat ilmu? Imam Al-Ghazali kalau menjelaskan suatu masalah itu, sebelum menjelaskannya secara tuntas, beliau nukilkan dalil-dalilnya terlebih dahulu, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi atau perkataan dari para salafus soleh. Nah, di sini beliau menukilkan syawahid atau dalil-dalil pendukung di dalam Al-Quran terkait dengan fadilah ilmu. Kata beliau, syawahiduha minal Quran, dalil-dalil pendukung di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan keistimewaan ilmu. Qauluhu azza wa jal, firman Allah azza wa jalla terdapat dalam surah Ali Imran ayat 18. Surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan para malaikat, dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu yang menegakkan segala sesuatu dengan keadilan. Jadi persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, di dalam ayat ini ada tiga golongan yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama, Allah menyebut zatnya sendiri, menyebut dirinya sendiri. Syahidallah, Allah bersaksi. Yang kedua, Allah menyebutkan para malaikat. Lalu setelah para malaikat, Allah tidak menyebutkan siapapun kecuali orang yang berilmu dari kalangan makhluk-makhluk Allah lainnya atau dari hamba-hamba Allah, yang menunjukkan bahwa Allah, kita paham, tak berawal, tak berakhir, kekuasaannya mutlak, keagungannya luar biasa, tak ada yang menandinginya, tak ada yang serupa dengan Allah. Kita paham. Lalu malaikat, Allah ceritakan tadi, imam salat kita tadi, salat Isya, kalau jamaah mengingat tadi, membacakan ayat tentang malaikat, alaiha malaikatun syidadun ghalidun syidad, di atasnya malaikat-malaikat yang keras dan kasar pada orang-orang yang salah. Karena sebelumnya dikatakan, ya ayuhan nas qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kenapa? Di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang sangat keras dan kasar. Jadi bukan cuma keras, tapi kasar. Bagaimana mungkin kasar, Ustaz?
Bukankah para malaikat itu seharusnya tidak kasar kepada makhluk Allah lainnya? Khusus kepada orang di dalam neraka tidak hanya diperlakukan dengan keras tapi juga dengan kasar. Buktinya mana? Digiring, diikat dengan rantai segala macam. Maka disebut dengan ghalidhul syidad. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apapun yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Malaikat kalau disuruh sujud, dia akan bangkit sebelum Allah nyuruh bangkit. Malaikat ketika suruh turun ke bumi tidak akan kembali sebelum selesai pekerjaannya. Itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Dalam konteks ini kita lihat ketika Allah menyandingkan malaikat, ingin mengatakan kepada kita, di antara makhlukku, malaikat adalah makhluk yang tak ada dosa. Karena tak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat yang menyebabkan orang jadi berdosa. Maka malaikat karena tidak bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada dosa. Maka Allah sandingkan kebaikan yang ada pada dirinya dengan malaikat yang bersih dari dosa. Dua. Yang ketiga, Allah sandingkan kedua bagian yang pertama tadi dengan orang yang berilmu. Coba perhatikan. Bukankah orang berilmu dimungkinkan salah, Ustaz? Benar. Bukankah orang berilmu dimungkinkan melakukan dosa, Ustaz? Benar. Tapi karena derajat ilmu yang ada pada diri orang tersebut yang sangat luar biasa, maka orang berilmu disandingkan dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada para malaikatnya. Seakan-akan tidak pernah punya dosa, seperti malaikat yang berasal dari makhluk Allah yang tidak pernah punya dosa. Itu keistimewaan orang berilmu. Makanya ada hadis dalam riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud disebutkan begini, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha liqalibil ilmi, meletakkan sayapnya di atas orang-orang yang menuntut ilmu, menaungi orang yang menuntut ilmu itu dengan sayapnya. Untuk apa, Ustaz? Ridwan bima yasna', sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dia lakukan. Ini kita Bapak, alhamdulillah malam ini berkumpul. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, kita jaga adab majelis, kita jaga adab masjid, duduk sambil i'tikaf, niatkan i'tikaf, mendengar pelajaran, hati berzikir, insya Allah ada malaikat yang akan datang menaungi. Yang belum tentu bisa bapak-bapak temui di rumah. Kalau di sini dijamin, karena hadis tadi itu hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Maka kalau ada majelis taklim di masjid, seberat apapun hadir, kecuali kaki sudah tak bisa dipakai untuk melangkah. Tapi selama masih bisa melangkah, jangan tinggalkan majelis taklim. Ada malaikat di sini. Apalagi di rumah Allah. Jadi itu keistimewaan orang yang memiliki ilmu, ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu, menunjukkan bahwa ilmu sangat tinggi darajahnya. Fanzur, kata Imam Al-Ghazali, maka perhatikanlah kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah memulai ayat tersebut dengan dirinya sendiri. Wa thanna bil malaikah, lalu meletakkan malaikat pada tempat yang kedua setelah dirinya. Wa thallatha bi ahli ilmi, lalu meletakkan orang yang berilmu pada urutan yang ketiga setelah dirinya dan malaikat. Wa nahika bihada, maka ini menunjukkan kepadamu syarafan, sebagai bentuk kemuliaan, wa fadlan, karunia, wa jalaan, ketinggian, wa nablan, keistimewaan. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai ilmu di dalam kacamata agama, itu sangat dekat kepada kebaikan daripada keburukan. Orang yang punya ilmu lebih dekat kepada ketaatan daripada kedosa. Kalau tidak, maka makna syarafan wa fadlan tidak tercapai, makna kemuliaan dan kelebihan tadi tidak tercapai. Maka mesti kita harus memahami ayat tadi, bahwa orang yang berilmu dia lebih dekat kepada yang baik daripada yang buruk. Maka kalau ingin terus menjadi orang yang baik, maka ilmu syarat. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Imam Muslim mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ketika nasihat sudah berakhir, agama bubar. Ustaz, saya malas betul dengar nasihat. Itu aja Ustaz itu nyampaikan. Itulah hakikat agama, nasihat.
Kalau nasihat berakhir, agama berakhir. Kalau nasihat mulai dibenci, agama sudah dibenci. Kalau nasihat sudah tak ada yang peduli, agama juga sudah tidak ada yang peduli. Karena adinun nasihat, agama itu ya nasihat. Hilang agama, hilang nasihat. Hilang nasihat, bubar agama. Arti bubar agama, orang yang peduli kepada agama menjadi sangat-sangat sulit kita dapatkan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mendapatkan ilmu beberapa derajat. Ini ayat paling menarik, surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 61. Biasanya Bapak, kalau misalkan kita baca ayat Al-Quran, setelah kata iman itu biasanya kata amal. Contoh, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Biasanya begitu. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka akan menjadi penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Iman, amal. Ayat ini unik, beda sendiri. Allah enggak cerita iman dan amal, tapi iman dan ilmu. Yang kedua, setelah Allah cerita iman dan ilmu, Allah enggak cerita surga, Allah cerita tentang derajat. Pertanyaannya kenapa? Apa rahasia? Kalau Allah sebutkan orang beriman dan beramal, orang beramal itu ada dua jenis. Ada orang beramal yang berilmu, ada orang beramal yang termasuk dari golongan orang awam. Makanya ada anak kecil sholat, dia udah bisa sholat meskipun nggak ngerti fikih. Dari mana dia tahu? Dari mencontoh orang tuanya. Itu disebut orang awam. Tapi ada orang sholat karena dia tahu dalilnya, dia tahu kenapa harus begitu, dia tahu kenapa tangannya di lutut harus seperti itu, dia tahu kenapa ngangkatnya harus ke telinga atau ke seperti itu. Dia tahu semuanya. Kenapa harus seperti itu? Dia mengerti karena dia sudah belajar fikih. Ini orang berilmu. Maka karena orang beriman dan beramal, ada orang yang awam, Allah nggak cerita derajat, yang dicerita langsung surga. Karena orang awam itu cara pandangnya, apa yang dia cari itu yang ingin dia dapatkan. Kalau saya kerja berapa saya dapat bayaran. Maka Allah ingin mendorong orang-orang awam untuk beramal. Tapi ketika orang berilmu, Allah nggak perlu dorong dengan amal, dengan surga. Kenapa? Orang berilmu dia udah nggak cari surga, Pak. Orang yang berilmu dia sudah tidak cari surga. Yang dia cari ridhonya Allah. Karena dia tahu kalau dapat ridhonya Allah, dia dapat rahmatnya Allah. Kalau dia dapat rahmatnya Allah, surga dijamin. Makanya kalau ada orang sholat karena mencari surganya Allah, ini ibadahnya orang awam namanya. Maka ayatnya ayat yang pertama, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Tapi kalau orang yang sudah tinggi, dia pakai ayat ini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi enggak bicara surga lagi, yang dibicarakan derajatnya. Kenapa derajat? Karena Allah mengukur seseorang dari derajatnya. Semakin tinggi derajatnya di dunia, semakin indah pandangan Allah kepada dia. Maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan Nabi dan Rasul karena derajatnya lebih istimewa dari seluruh manusia. Maka orang berilmu kemudian Allah berbicaranya dengan bahasa keilmuan, menggunakan kata derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, disebut radhiyallahu anhuma, Allah ridha kepada keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah Abbas dan ayahnya. Abdullah dan ayahnya Abbas. Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib. Maka disebut ridha keduanya. Lil ulama'i, bagi para ulama, darajatun fawqal mu'minin, derajat-derajat di atas seluruh kaum mukmin. Karena tadi ayat mengatakan Allah mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan berilmu.
Maka kata Ibnu Abbas, ayat ini menjelaskan bahwa ulama itu derajatnya bertingkat-tingkat dibandingkan orang mukmin pada umumnya. Berapa jumlah bilangannya? Bisab'i mi'ati darajatan, 700 derajat. Ada orang awam itu berada di, kalau misalkan kita bayangkan seperti hotel misalkan, dia ada di tingkat 1, orang berilmu itu di tingkat 700, Pak. Itu bedanya. Ini logika saja ya. Hakikatnya Allah yang tahu. Tapi ini logika kita manusia. Cara membedakannya sangat jauh sekali antara yang tingkat pertama dengan tingkat yang 700. Ma bainad darajatain, di antara dua derajat. Kalau tadi kita logikakan dengan hotel, yang tingkat pertama dengan tingkat kedua itu masiratu 500 amin, perjalanan sejauh 500 tahun. 500 tahun dari level pertama naik ke level kedua. Dari level kedua ke level ketiga butuh lagi 500 tahun lagi. Bayangkan mau sampai ke 700. Jauh betul. Makanya setan kalau ada orang yang nggak berilmu sholatnya 1000 rakaat, setan nggak khawatir. Santai aja setan. Kenapa? Karena dimungkinkan dia sholat bukan karena ilmu. Tapi begitu ada ulama sholat 1 rakaat, kedinginan itu setan. Kenapa? Sulit dia untuk mengacaukan sholat orang alim. Kalau kita kan suka Pak dikacaukan kalau sholat. Lagi Allah, baru angkat tangan Pak, belum baca Al-Fatihahnya. Aduh, kunci motor di luar ketinggalan, belum sempat saya cabut, baru Allah Akbar itu. Belum nyampe rakaat keempat, sudah mulai kita diwaswaskan oleh setan. Tapi itu tidak akan terjadi dengan ulama, karena dia tahu bahwa ketika dia sudah Allahu Akbar, dia sudah lupakan yang di luar masjid. Karena ketika dia sudah masuk ke masjid, yang di luar sudah dia tawakalkan kepada Allah. Kalau tidak dia tawakalkan, bagaimana mungkin dia masuk ke masjid untuk takbir? Itu orang berilmu. Maka setan kedinginan, panas dingin deh. Tapi 1000 rakaatnya orang awam tidak akan sanggup menyamai 1 rakaatnya orang alim. Kenapa? Jaraknya yang terlalu jauh. 700 derajat antara 2 derajat, 500 tahun perjalanan jaraknya. Subhanallah. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul, katakanlah hai Muhammad. Jadi kalau ada kata qul di dalam Al-Qur'an itu pasti merujuk kepada Nabiullah Muhammad, kecuali ada pengkhususan. Jadi konteks pengkhususannya bisa saja kepada nabi yang lain. Tapi kalau tidak ada pengkhususan, semuanya itu Nabi Muhammad. Kenapa begitu Ustaz? Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq, Nabi Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas, Nabi Muhammad. Qul katakanlah. Jadi itu yang dimaksudkan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah hai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaannya Allah yang bikin. Allah sendiri yang menanyakan, bukan kita makhluk. Pertanyaan Allah ini ditujukan ke kita. Rasulullah disuruh oleh Allah mempertanyakan kalimat itu kepada umatnya. Apakah sama menurut kalian orang berilmu dengan tidak berilmu? Semua orang yang waras akan menjawab tidak. Apa maksud ayat ini? Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalaulah tidak sama, kenapa kau bunuh semangatmu mencari ilmu? Kenapa kau tidak punya semangat untuk mencari ilmu? Itu maksudnya. Karena engkau berpendapat bahwa orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui tidaklah sama. Bukankah sesungguhnya kalau itu tidak sama, maka engkau harus mencari perbedaan itu tanpa boleh menunggu. Nah itu hakikatnya. Maka pertanyaan ini Allah tanyakan ke kita. Dan kita tidak bisa menjawabnya dengan lisan, tapi kita jawab dengan lisanul maqal. Bukan dengan lisanul maqal, tapi dengan lisanul maqal. Kita jawab dengan keadaan. Kita buktikan. Karena banyak orang itu mengatakan, ya Allah, aku beriman ya Allah kepadamu. Diuji sedikit langsung goyang imannya.
Allah nggak hanya menilai dengan lidah, tapi juga yang paling dalam Allah nilai itu ya dari hati. Di antaranya lagi yang Allah nilai apa yang kita lakukan. Maka ketika Allah bertanya, katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka sesungguhnya Allah sedang menunggu jawaban dari kita. Apa yang kita lakukan dengan pertanyaan Allah? Apa yang akan kita jawab dengan Allah? Dan itu tidak bisa dijawab dengan mulut, dijawabnya dengan tindakan. Dan semoga insya Allah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang menjawab pertanyaan Allah dengan tindakan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 43, Qul innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah, al-ulama, yaitu ulama. Ustaz, kami ini awam tapi kami takut kepada Allah. Betul, tapi takut kita kepada Allah tak akan sama dengan takutnya para ulama. Tak akan sama, Pak. Kalau sama takut kita dengan takut para ulama, mustahil. Ibnu Abbas itu menyamakan kita, apa, membedakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu 700 tingkatan, 700 derajat, mustahil. Berarti nggak sama. Takutnya kita yang tidak berilmu tidak akan pernah sama dengan takutnya orang alim. Ada satu kisah, Pak. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak bagaimana letak perbedaannya yang sangat jelas. Dan cerita ini mungkin sebagian sudah mengetahuinya. Suatu hari Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ini ulama abad kedua Hijriah. Beliau berangkat dari rumah ingin menuju masjid untuk menunaikan sholat. Di tengah perjalanan beliau mendengar ada seorang bayi sedang menangis sangat keras karena dipukul oleh ibunya. Menangis sangat keras karena dipukul oleh ibunya. Karena dipukul sangat keras, ya karena memang salah, anaknya salah. Anak ini lari, buka pintu rumah ibunya lalu kabur dari rumah ibunya. Fudail bin Iyad tidak menegur sang ibu, tidak menegur sang anak, hanya mengikuti anak kecil tadi. Diikuti oleh Fudail bin Iyad. Anak kecil ini lama kelamaan reda dari tangisannya, lalu dia duduk seperti orang kebingungan. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, begitu terus. Dia bingung. Dia tadi lari dari rumah emaknya, dari rumah ibunya. Kemana dia sekarang harus pergi, Pak? Adakah rumah lain yang bisa dia kunjungi selain dari rumah emaknya? Tapi dia tadi kabur dari rumah ibunya. Lama dia melihat ke kiri ke kanan dan dia tidak menemukan jawaban dari apa yang dia inginkan. Akhirnya dia kembali ke rumah ibunya. Takut dengan ibunya, di depan pintu rumah ibunya dia letakkan pipinya di palang pintu rumah ibu. Fudail bin Iyad masih memperhatikan, melihat saja, tidak menegur. Tak lama kemudian seorang ibu, semarah-marahnya ibu kepada anaknya, sebenci-bencinya si ibu ke anaknya dalam kondisi tertentu, hati tak kuat. Tadi mungkin marah karena si anaknya melakukan kesalahan, tapi tidak mungkin hati ini bisa berdusta. Ketika anaknya pergi, ada kerinduan dalam hati sang ibu. Dia ingin cari. Biasanya ibu itu paling kuat firasat untuk anaknya. Dia ingin membuka pintu. Ketika ibu ini membuka pintu, dia lihat anaknya sudah tertidur di depan pintu. Biasanya anak kalau sudah terlalu lama menangis kan capek, Pak, tertidur. Dia melihat anak tersebut tertidur. Lalu digendong anak tersebut oleh ibunya dan mengucapkan kalimat begini. Limadza tadhhabu anni faman sayawik. Wahai anakku, kenapa kau berlari dariku? Kenapa kau pergi dariku? Siapa yang akan melindungimu selainku? Adapun aku marah kepadamu, hai anakku, karena engkau sudah melakukan kesalahan yang sudah ku ajarkan kepadamu, sudah ku sampaikan kepadamu, jangan kau lakukan. Kata si ibu ini, fala tukhalifni, jangan kau bantah aku, nak. Kata si ibu. Si anak tertidur tuh. Si ibunya ngomong ke si anak. Fudail bin Iyad itu melihat dari jauh.
Sampai si ibu ini kemudian memasukkan anaknya ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya. Fudail bin Iyad dari jauh menangis. Lihat ulama menangis. Apa yang difikirkan oleh Fudail bin Iyad sampai bisa menangis dengan kondisi tersebut? Apakah yang difikirkan adalah anak kecil tadi? Bukan. Apakah yang dipikirkan adalah ibunya? Juga bukan. Apa yang dipikirkan oleh Fudail bin Iyad menyebabkan Fudail bisa menangis? Kata Fudail bin Iyad, "Lau dhahabal 'abdu 'ala babillahi la fataha Allahu lahu." Sekiranya setiap hamba Allah seperti anak kecil tadi, melihat kiri ke kanan ternyata dia tidak menemukan jalan untuk kembali, lalu dia harus kembali ke rumah ibunya sebagaimana seorang hamba harus kembali ke rumah Allah. Dan ketika dia sudah sampai di depan rumah Allah, dia mau menggerakkan sedikit energinya untuk mengetuk rumah Allah. Kalau itu dia lakukan, kata Fudail bin Iyad, la fatahallahu lah, sungguh Allah akan membuka pintu untuknya. Dan itu diucapkan sambil menderaikan air mata sambil beliau menangis. Itu Pak, rasa takutnya ulama itu begitu. Begitu besarnya rasa takut para ulama. Atau suatu kejadian yang ada di depan matanya itu selalu menjadikan refleksi untuk dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Allah. Itu para ulama, Pak. Seperti itu para ulama. Maka ketika Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama, bukan Allah menafikan yang tidak ulama. Hanya saja ketakutan yang luar biasa yang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah itu hanya dimiliki oleh orang yang berilmu, Pak. Jadi orang berilmu bukan hanya memudahkan kita hidup di dunia, tidak, termasuk membentuk hubungan kita dengan Allah. Dan ini jaminannya ada di dalam surah, di dalam Al-Quran. Allah janjikan. Wa qala ta'ala, Allah SWT Allah Ta'ala berfirman, dinukilkan ayat lagi oleh Imam Al-Ghazali di sini dalam surah Ar-Ra'd ayat 43. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakanlah cukuplah bagi Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan orang-orang yang di sisinya ada ilmu tentang Al-Qur'an. Ilmu kitab. Artinya apa? Kalaulah Allah kemudian mengatakan dirinya menjadi saksi, lalu Allah kemudian posisi Allah sebagai saksi kemudian diserahkan kepada hambanya, maka itu hanya diserahkan kepada orang berilmu. Ilmu apa? Orang yang punya ilmu Al-Quran diberikan. Makanya ketika kita baca ayat Al-Quran, misalkan juz kedua, Pak, di surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi untuk semua umat. Kita ini saksi untuk semua umat. Umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Soleh, umat Nabi Hud. Ketika nanti dibangkitkan, saksinya kita. Allah akan menghadirkan kita sebagai saksi mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena kita mendengarkan cerita mereka. Dari mana kita mendengarkan? Dari Al-Quran, ilmul kitab. Kalau kita bertanya, nah kalau kita jadi saksi umat yang lain, terus yang jadi saksi kita siapa? Coba lihat perbedaan antara umat dulu dengan umat Nabi Muhammad. Umat dulu saksinya manusia biasa, kita umat Nabi Muhammad. Tapi kita tidak dipersaksikan oleh umat manapun. Siapa yang menyaksikan kita? Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Rasul lah yang akan menjadi saksi untuk kalian. Nabi langsung turun tangan untuk saksi kita. Kenapa Nabi jadi saksi? Karena bagian dari kesaksian Rasulullah adalah meringankan, dan salah satu hal yang meringankan yang ada pada diri Rasulullah adanya syafaat. Maka tidak diberikan keistimewaan itu kepada siapapun kecuali Rasul. Maka ketika Rasul menjadi saksi buat kita, maka kita jadi umat teristimewa. Maka ilmu Al-Quran menjadi ilmu yang paling istimewa. Maka para ulama mengatakan bahwa Al-Quran tetap selalu menjadi yang pertama. Setelah itu hadis Nabi SAW.
Al-Quran. Kenapa? Ustaz, bukannya ilmu akidah. Ilmu akidah pun juga ilmu Al-Quran. Karena nggak mungkin kita memahami akidah kalau tidak berasal dari Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran. Ilmu kitab. Itu jika dikaitkan dengan umat Nabi Muhammad. Kalau kita kaitkan dengan umat Nabi yang lain, ya tergantung kitab yang ada pada zaman Nabi tersebut. Tetapi ketika dibandingkan antara dua umat ini, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita itu lebih istimewa dibandingkan umat yang terdahulu. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Umat Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah disebut kalian sebaik-baik umat. Tapi ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ini nggak ada, batal. Keistimewaan itu tidak dapat kita raih. Apa Ustaz? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, engkau cegah perbuatan yang keji. Di komplek ini ada orang mabuk, harus ada yang mencegah. Harus ada turun bersama mencegah. Lalu kalau orang nggak mau sholat, harus didorong orang untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Orang tidak mau ngaji, harus diajak untuk ngaji supaya dapat kuntum khaira ummatin, supaya dapat keistimewaan agar kalian sebaik-baik umat. Yang terakhir, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman, dia ada juga yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi dia kurang bagian yang satu, tidak ada iman. Kita menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ada iman kepada Allah. Itu 3 syaratnya. Kalau punya 3 syarat, kuntum khaira ummatin, kita jadi umat yang terbaik. Ayat selanjutnya yang disebutkan di sini, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih. Surah An-Naml ayat 4. Berkata orang yang di sisinya ada ilmu dari kitab, ana atika bih, akulah yang akan mendatangkannya. Nya ini singgasana Ratu Bilqis. Jadi ketika Nabiullah Sulaiman mengetahui dari burung hudhud kalau di Yaman itu ada raja Arab perempuan tapi tidak menyembah Allah, lalu ingin menyuruh kepada kebaikan, karena Nabiullah Sulaiman itu kan dari kalangan Bani Israel, adanya di Palestina. Ratu Bilqis itu orang Arab, adanya di Yaman, berasal dari kabilah Himyar kalau dalam susunan nasabnya orang Arab. Ketika Ratu Bilqis dan pasukannya ingin mengunjungi istananya Nabiullah Sulaiman di Palestina, Nabiullah Sulaiman ingin memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya. Lalu ditanya, siapa yang sanggup memindahkan? Bangun Ifrit dari kalangan jin. Aku yang akan memindahkannya, wahai Sulaiman. Kata Ifrit, qabla ayyartadda tarafu, sebelum berkedip matamu, ya, qabla ayyakuma, sebelum bangkit dari tempat duduk. Subhanallah, ada orang hafid kita di sini. Sebelum bangkit dari tempat duduk tuh sudah pindah. Sulaiman, ku bawakan singgasana Ratu Bilqis, sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu itu singgasana sudah pindah ke kerajaanmu. Lalu bangun satu orang, bukan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Inilah orang yang disebut di dalam Al-Quran punya ilmu dari kitab. Kitab apa? Tentu saja kitab yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Karena ketika masa Nabiullah Sulaiman, Tauratnya sudah ada, Zaburnya sudah ada. Tauratnya kepada Nabiullah Musa, Zaburnya kepada Nabiullah Daud, ayahnya Nabiullah Sulaiman. Aku yang akan memindahkannya, ana atika bihi qabla an yartadda tarafu, sebelum matamu berkedip, kata orang ini. Dan akhirnya kekuasaan itu oleh Nabiullah Sulaiman diberikan kepada manusia, bukan kepada jin. Sekarang saya tanya, Pak, manusia mana yang bisa berjalan lebih cepat daripada jin? Jin itu bisa berjalan di atas air, bisa menembus udara. Jin bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Kita berangkat dari sini ke Bandung itu butuh 3 jam kalau nggak macet. Kalau macet lebih. Jin bisa lebih cepat dari itu, cepat sekali, dengan sesaat dia sudah ada di kota Bandung. Bagaimana cara melawannya? Ilmu minal kitab, ilmu kitab. Dan inilah yang terjadi pada Nabiullah Sulaiman. Di dalam beberapa kitab sejarah seperti Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan nama hamba Allah ini,
yang bisa mengalahkan ifrit dari kalangan jin itu namanya Asif bin Burkhiyah namanya. Asif bin Burkhiyah. Asif bin Burkhiyah ini dia punya satu amalan yang setiap hari dibacakan, setiap waktu dibacakan. Apa amalannya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Apapun, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Allah yang maha mengatur segalanya. Itu salah satu amalan Asif bin Burkhiyah, orang alim, ulama dari kalangan Bani Israel yang Allah berikan keistimewaan itu. Nah, ini menunjukkan kenapa Asif mendapatkan itu. Punya sihir? Bukan. Ilmu minal kitab. Ilmu dari kitab. Bahwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan terkait ayat ini oleh Imam Al-Ghazali, tambihan ala annahu iqtadara biquwwatil ilmi, yang menjadi catatan penting bahwasanya kemampuannya itu disebabkan adanya kekuatan ilmu, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan macam-macam, tapi kekuatan ilmu. Jadi ilmulah yang membuat dia seperti itu. Makanya di kalangan para ulama ada yang kita sebut dengan istilah karomah. Kalau Nabi mukjizah, kalau ulama karomah. Dari mana karomahnya itu dapat? Karomah itu dari kata karom yang artinya mulia. Karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para alim ulama, orang-orang soleh, supaya Allah ingin memuliakan hambanya tersebut dengan sebab adanya ilmu pada dirinya, ilmu Allah. Nah, itulah yang disebut dengan karomah. Nah, ini salah satu kelebihan bagi orang yang berilmu. Nah, masih banyak ayat yang lain yang disebutkan di sini, mungkin saya tidak akan baca semuanya. Ya, ada nanti Bapak bisa lihat di surah Al-Qasas, surah Al-Ankabut, surah Al-A'raf, surah Al-Insyraf, dan masih banyak surah Al-Araf, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang menjelaskan kedudukan ilmu. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan fadilah ilmu. Sekarang sudah jam 8:30 lewat 10 menit. Saya kira mungkin untuk malam ini saja gambaran tentang fadilah ilmu dari perspektif ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sudah memahami bagaimana Allah memperjelas kepada kita tentang kedudukan ilmu di dalam kitab sucinya. InsyaAllah minggu depan kalau Allah izinkan tidak ada uzur, kita akan membahas bagaimana Nabi SAW menjelaskan ilmu dari perspektif hadis Nabawi. Kalau tadi Al-Quran, nanti baru dari hadis Nabi SAW, apa saja yang disampaikan oleh beliau terkait dengan ilmu, sehingga kemudian kedudukan ilmu menjadi sangat istimewa di dalam Islam. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan kalau ada. Baik, sepertinya jelas sekali ya. Kalau tidak ada pertanyaan bukan berarti tidak bertanya. Berarti alhamdulillah jelas apa yang sudah saya sampaikan, dan saya berharap begini, apa yang saya sampaikan ini jika benar bermanfaat, semoga kemudian digenggam dengan kuat lalu diamalkan. Kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong kembalikan kepada saya, karena saya bagaimanapun adalah manusia biasa dan hanya kepada Allah saya mohon pertolongan dan hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Saya kira itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita tutup, Bapak semuanya, mari kita niatkan sebentar agar kemudian Allah melimpahkan ampunannya untuk kita, Allah turunkan rahmatnya untuk kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita yang jauh dari Allah agar bisa didekatkan, yang tidak dekat dengan Al-Quran menjadi cinta Al-Quran, yang tadi hatinya masih tertutup dari nabinya kemudian terbuka sehingga nama nabi tergores dengan indah di dalam jiwanya. Dan kita doakan semua kaum muslimin selalu di dalam ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sidang jamaah pengajian
saya akhiri sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان